Tidak tanggung-tanggung, Triumph Indonesia langsung menghadirkan 3 motor di ajang Gias 2026 ini. Dan 2 diantaranya ada di sebelah saya ini. Ini adalah keluarga terbaru dari 400 series mereka. Jadi kalau sebelumnya sudah ada 3 model ya. Ada Speed 400, ada Scrambler 400, dan Scrambler 400 XC. Sekarang mereka ketambahan 2 lagi. Ini adalah Triumph Trek 400 dan Triumph Truckstone 400. Harganya 182 juta dan 188 juta. Kita akan bahas kedua motor ini di tempat yang lebih sepi. Jangan kemana-mana, dua-duanya kita akan bahas satu persatu. Akhirnya Triumph Indonesia melengkapi semua keluarga dari mesin 400 cc mereka. Sebelumnya sudah ada Speed 400, sudah ada Scrambler X, dan ada Scrambler XC yang 400 cc juga. Akhirnya sekarang datang 2 lagi. Jadi sekarang mereka punya 5 saudara. Nah, harganya berapa? Kira-kira ya, kira-kira. Kita tebak-tebakan aja ya, tebak-tebakan kira-kira menurut Anda berapa. Karena memang sampai sekarang belum dibisikin juga sama Triumph, tapi kira-kira kalau Speed itu harganya 160-an dan Scrambler XC harganya 199 juta. Nah, ini kedua motor ini ada di antaranya. Jadi kira-kira segitulah ya. Jadi nanti pengumuman resminya Anda bisa pantau di website kami atau di sosial media kami, di Instagram, di TikTok. Kami akan publish harganya begitu motor ini diperkenalkan di Gias nanti. Dan kayaknya bakal ada satu lagi di Gias. Triumph akan menghadirkan motor lagi, tapi kita belum tahu motornya apa. Oke, nah sekilas motor ini basicnya atau dasarnya sama dengan Speed dan Scrambler. Jadi secara sasis, secara mesin itu masih mirip-mirip saja. Nah ini mesinnya, jadi sama juga mesinnya. Kelima keluarga dari Triumph 400 ini semua mesinnya seperti ini. Jadi mesinnya 1 silinder. Yang lucu adalah dia punya sirip-sirip sebenarnya. Jadi seakan-akan pendingin udara, tapi sebenarnya dia pendingin cairan karena ada radiatornya di depan. Mesinnya 400 cc, tenaganya 42 tenaga kuda, dan torsinya 37,5 Nm. Dia mesin ini nggak terlalu banyak kecanggihan yang ditanamkan di sini ya, tapi memang dia punya traction control. Jadi sistemnya injeksi. Kalau kita lihat di sebelah sini nggak kelihatan ya throttle bodinya ya, tapi kalau kakak-kakaknya tuh dibuat throttle bodinya itu masih mirip sama karburator. Jadi Triumph mempertahankan ciri khas mesin mereka, terutama di sini kelihatan ya baknya segitiga, khas banget Triumph. Dan ke belakang dia pakai rantai. Lalu koplingnya itu sudah disiapkan dengan slipper clutch juga. Jadi transmisinya 6 speed dan belum ada quick shift ya, jadi masih perpindahannya manual seperti biasa. Semua mesinnya sama, jadi nggak ada perubahan untuk kelima model ini. Mulai dari yang Speed, yang Scrambler, Scrambler XC, termasuk Truckstone ini, dan yang Tracker. Jadi bedanya paling besar adalah gayanya. Jadi dia satu motor, satu basis, tapi bisa macam-macam gaya nih. Sesuai sama kepribadian Anda. Anda lebih suka apa ya? Lebih suka yang roadster, atau lebih suka yang berpetualang, atau mungkin yang agak-agak racing, ya kan, seperti Truckstone ini, atau mungkin agak-agak bandel seperti Tracker. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi mesinnya sama, 400 cc juga, seperti yang udah saya sebut tadi, dan ciri khas Triumph yang 400, dia rantainya ada di sebelah kanan. Sama semuanya, ya kan. Dan kedua motor ini itu punya konstruksi yang sebenarnya paling mirip dengan Speed 400. Jadi suspensinya tidak setinggi yang Scrambler. Jadi kalau Anda mungkin
uh, apa ya, kesulitan buat naik yang scramble karena itu memang lumayan tinggi ya joknya ya. Kalau ini kedua tinggi joknya itu mirip sama yang speed. Jadi suspensi juga sama di depan upside down 43 mm dengan komposisi kaki-kaki juga yang mirip-mirip aja sebenarnya. Kita mulai dari desain dulu aja ya. Secara desain kelihatan langsung jauh berbeda. Kalau Anda suka yang gaya-gaya retro, yang racing, itu bisa membeli Truckstone ini. Kalau kita lihat dia punya fairing depan yang setengah aja ya. Jadi nggak full fairingnya, cuma setengah. Ada lampu depannya bundar. Jadi memang gaya-gaya retro klasik motornya, lengkap dengan fairing di atas ini. Sementara di belakang sih dia speedometernya sama aja, semuanya sama, nggak ada bedanya. Cuman kelihatan bedanya sedikit lagi adalah di knalpot. Nah, kiri kanan ini. Sebelum ke knalpot, kita lihat yang di tracker. Tracker ini dia punya lampu depan yang mirip sama speed sebenarnya ya, tapi ada semacam fly screen kecil di sini buat nutupin speedometer di depan. Lalu di belakang keduanya punya cover jok, jadi seakan-akan motornya single seater. Sebelah kanan dan sebelah kiri saya ini, tapi covernya berbeda sesuai dengan gayanya ya. Kalau yang di Truckstone ini gayanya racing abis, jadi buntut towernya ini juga slick ya, halus gitu bentuknya. Tapi buat yang tracker ini gayanya kayak tracker abis ya. Jadi ada gaya kotak-kotaknya segala macam. Tapi ini semuanya cover, jadi dengan mudahnya Anda buka jok, copot, jadi bisa buat boncengan. Kalau mau riding sendirian tinggal pasang lagi gitu ya. Lalu di bawahnya nih ada bedanya juga, yang tracker ya gaya-gaya motor tracker ya. Di sini ada body di samping sini, kiri dan kanan untuk nomor start. Itu perbedaan utama bodinya. Lalu di tengah-tengah ini itu juga kelihatan bedanya. Kalau di tracker ini dia masih pakai tangki yang mirip sama scrambler, sama yang speed. Tapi kalau kita lihat di Truckstone ini dia tangkinya sedikit berbeda dibanding yang lain. Jadi bentuknya jadi lebih ramping, ya kan? Jadi benar-benar dibikin racing ya, lebih slim gitu ya. Dia punya tutup tangki bensin juga di tengah modelnya. Dia tidak seperti yang lain, modelnya agak minggir ke kanan, tapi yang ini di tengah. Lucunya, dia punya kapasitas bensin yang sama aja, 13 liter. Jadi secara mekanikal semua spesifikasi jadi sama persis. Cuman bedanya adalah berat, karena dia punya fairing di depan, otomatis motor ini punya berat yang sedikit di atas tracker. Tracker itu 173 kilo, yang ini 176 kilo, jadi sekitar 3 kilo bedanya. Nah, menarik kan? Lalu bedanya lagi, posisi riding. Nah, kita lihat satu ya, posisi riding. Kalau Anda suka gaya racing, otomatis ini jawabannya, karena dia pakai stang clip-on. Memang clip-onnya itu ada ditaruhnya under yoke ya, tapi dia clip-onnya agak naik ke atas, jadi walaupun ini nunduk, tapi dia nggak nunduk-nunduk amat sih sebenarnya. Jadi kalau dibawa, ya memang jadi kayak klasik cafe racer lah ya. Jadi stangnya clip-on dengan spion yang ditanamkan di samping kiri kanan stang, jadi semuanya pakai end bar mirror, tidak seperti motor-motor sport sekarang yang rata-rata di depan. Jadi benar-benar gayanya klasik, spionnya bundar di kiri dan kanan stang. Jadi secara handling harusnya motor ini lebih agile buat macet-macet karena stangnya nggak terlalu lebar. Jadi posisi duduknya nunduk banget. Dari semua Triumph 400 itu ini yang paling nunduk sih. Posisi kaki sih segitiga stang masih sama ya, antara jok sama footpack, tapi stangnya jadi lebih rendah. Nah, bagaimana dengan tracker? Tracker ini punya stang yang lebar banget, tapi dibanding sama scrambler sama speed ya, speed itu mungkin sedikit lebih tinggi, tapi nggak selebar ini. Kalau scrambler, dia lebar dan lebih tinggi. Jadi memang riding positionnya jadi bisa jauh berbeda nih antara kelima saudara ini ya. Ini sih lucu ya buat trackeran gitu. Ini beda jauh posisi ridingnya. Posisi duduk sama aja, kaki dan footpack sama aja, tinggi jok juga sama, tapi posisi ridingnya jelas-jelas jadi jauh banget bedanya. Dia stangnya lumayan lurus dan pakai spion bundar juga.
Menarik. Lalu untuk membedakan gaya nih, kelihatan kalau di sini bisa dilihat dia semuanya pakai pelek palang. Jadi hanya satu dari keluarga 400 yang pakai pelek jari-jari itu yang Scrambler XC, tapi semuanya jadi pelek palang. Cuman palangnya beda nih antara Truckstone sama Tracker nih. Kalau kita lihat si Truckstone ini sepertinya pelek palangnya masih mirip sama yang Speed 400. Tapi begitu kita lihat Tracker itu palangnya mirip, tapi polanya agak sedikit berbeda. Dari situ bannya juga beda. Untuk Tracker karena mungkin alamnya lebih banyak di gravel, di tanah ya. Jadi dikasih bannya juga ban-ban agak-agak tahu. Lalu secara umum speedometernya masih sama. Semua keluarga 400 ini speedometernya seperti inilah, nggak ada perubahan sama sekali. Ada kecepatan, ada posisi gigi, ada tachometer kecil di sebelahnya posisi gigi, terus ada odometer. Ini ada indikator side stand masih turun, lalu ada jam dan ada fuel meter di sebelah sini. Lalu ada macam-macam ini ya, indikator ya, seperti biasa ya. Indikator sendnya di sini. Lalu ada informasi apa aja yang bisa lihat. Trip meter selain odo tadi, ada trip 2, ada konsumsi bahan bakar di aktual. Ini rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Terus ini adalah range dengan bensin yang tersisa masih 100 km lagi ya. Lalu ada traction control juga, jadi bisa diatur traction controlnya. Lalu ini setting paling untuk jam dan satuan ya. Jadi di sebelah sini juga sama, di Truckstone speedometernya sama, cuman dia berlindung di balik fairing. Lalu bagaimana dengan suaranya? Nah, ini cukup menarik karena walaupun mesinnya sama, motor ini punya suara yang cukup berbeda. Masuk gigi ternyata. Jadi harus di netralin dulu. Nah, ini suara dari Triumph Tracker 400. Jadi dia punya suara yang cukup ngebas. Nanti kita dengerin ya sebelahnya ya. Karena dia pakai knalpot yang mirip sama Scrambler. Jadi motor ini dua-duanya mesinnya sama tapi knalpotnya berbeda. Enak ya ngebas ya. Sekarang kita coba yang Truckstone. Gimana? Lebih kalem ya? Dikit sih. Jadi muffler Truckstone ini satu, kelihatan cuma satu doang. Kalau yang ini kelihatan sepertinya ada 2 muffler yang keluar di bagian belakang. Gimana menurut Anda? Kalau lihat motor ini, kalau tertarik, Anda bisa langsung ke pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara. Saya tunggu Anda, mudah-mudahan kita bisa ketemu di Gias, kita bisa ngobrol lagi, dan Anda bisa langsung lihat 2 motor ini, selain ya semua line up-nya Triumph yang ada di Indonesia saat ini. Silahkan tinggalkan komentar di bawah, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa cek semua berita sepeda motor di Indonesia di website kami, www.autorider.com, dan semua sosial media kami, baik di Instagram, di TikTok, di X, maupun di Facebook di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!